Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih ingkang dimulyakaken Allah. Syukur alhamdulillah terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di malam hari ini kula jenengan sami masih diberikan oleh Allah sehat, masih diberikan oleh Allah sempat, sehingga di malam hari ini bisa kumpul bareng melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua, mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang baik kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, hari ini kula jenengan sami melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, berarti kehidupan kula jenengan sami ini adalah kehidupan yang senantiasa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berjuang untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua untuk beribadah, untuk melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya, itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Okay? Beda. Allah menciptakan manusia lebih baik, lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna sekali. Oleh karena itu para jamaah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia makhluk yang sempurna, harapannya supaya manusia ini lebih bisa melaksanakan perintahnya, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diketahui para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ini ada 3 unsur. Ada 4. Ya. Pada diri kita ini ada 4 unsur. Ada unsur ruhun, ada unsur nafsun, ada unsur jasadun, ada unsur qalbun. Ini menjadi satu pada diri manusia, menjadi satu pada diri kita.
Makanya kenapa kadang-kadang kita ini kok semangat sekali dalam beribadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kok males begitu. Ada apa ini? Ada unsur-unsur ini. Unsur yang pertama itu unsur ruhun. Jadi pada diri manusia itu ada unsur ruh. Ya, ada ruh. Ruh ini adalah unsur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuknya ruh ini adalah halus. Sebesar apa ruh ini? Ya sebesar jasad manusia itu. Dan ruh ini akan kembali nanti kepada Allah dalam keadaan suci. Ruh kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi suci. Dan ruh yang ada pada diri kita ini, para jamaah, ini sangat berpengaruh terhadap diri kula jenengan sami, terhadap diri manusia ini. Maka ketika manusia itu pas memberikan asupan kepada ruh ini, maka pengaruhnya kepada jasad manusia ini akan lebih besar. Apa suplemen yang harus diberikan kepada ruh kita, kepada ruh manusia ini? Suplemennya adalah Al-Quran. Sering moco Quran, sering ngaji, ibadah ditemani. Ini adalah memperkuat ruh. Semakin bersinar dan semakin bercahaya pada diri kita. Dan yang kedua adalah jasadun. Ada jasad. Jasad ini adalah unsur bumi. Suplemennya pun juga dari bumi. Tapi perlu diketahui para jamaah, jasad kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad manusia itu diberikan mulia oleh Allah. Kenapa? Karena ada ruh. Malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ada ruh. Manusia diberikan oleh Allah amanah untuk memimpin dunia ini, menjadi khalifah. Kenapa? Karena ada ruh di situ. Maka jasad ini akan menjadi mulia. Tapi perlu diketahui para jamaah bahwa jasad ini sebagai alat untuk beramalnya nafsun. Jadi jasad kula jenengan sami ini sebagai alat untuk beramalnya nafsu. Maka jasad inilah yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang diperbuat oleh manusia itu. Jadi ketika kula jenengan sami hari ini melaksanakan ibadah kepada Allah, maka jasad kita nanti akan menjadi saksi. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid yang mulia ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, kakiku ternyata dibuat untuk menuju rumahmu ya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala sendiri para jamaah di setiap langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah menuju masjid ini. Allah sendiri, Rasulullah juga memberikan pahala. Itu jasad. Jadi jasad ini akan menjadi alat amalnya nafsu. Nah, nafsun atau nafsu ini juga punya potensi. Sebenarnya nafsun ini juga unsur yang halus. Tapi nafsun ini punya kecenderungan untuk berbuat negatif.
nafsu yang ada pada diri kita ini ada kecenderungan untuk berbuat negatif, berbuat yang jelek. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yusuf ayat 53 ya, itu di situ Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerangkan innan nafsa la amaratu bisu illa rahima rabbi. Nafsu ini ada kecenderungan untuk memerintahkan manusia ini berbuat jahat. Illa rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada nafsu biasanya, alhamdulillah hari ini kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah nafsu yang diberikan rahmat, sehingga bisa melumpul di sini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Banyak manusia-manusia yang hanya menginginkan nafsu yang ada kecenderungan negatif. Waktune poso ya gak gelem poso. Itu nafsu yang memang kecenderungannya negatif. Yang keempat adalah unsur qalbun. Unsur qalbun ini adalah unsur intelektual, unsur perasaan diri yang ada pada diri manusia, yaitu tempatnya ada di hati. Dan hati inilah yang menentukan, yang menjadi sentral dari semua tingkah laku perbuatan manusia, para jamaah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa siapa manusia yang berakal itu, manusia yang berakal itu adalah manusia yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qalbun itu tempatnya bukan di otak, tapi ada di hati. Karena otak ini adalah bagian dari jasad manusia itu, para jamaah. Maka sepandai apapun manusia, otak manusia, kalau tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belum dikatakan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, antara 4 unsur tadi, ketika manusia ini mampu untuk menggerakkan kepada jalur Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara apa? Dengan cara mentazkiyah nafsu tadi, yang ada kecenderungan negatif tadi, itu ditazkiyah, dibersihkan. Karena ada 2 kecenderungan tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi nafsu ini ada 2 kecenderungan itu. Untuk berbuat, diilhamkan oleh Allah, dikasih kecenderungan berbuat takwa atau fujur. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan nafsunya tadi. Dan sangat merugi orang yang senantiasa mengotori nafsunya itu. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, para jamaah, ini adalah bulan yang suci. Bulan tempat kita untuk mentazkiyah diri kita. Mentazkiyah nafsu ini supaya benar-benar menjadi bersih, menjadi suci sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kayaumi waladatu ummuhu. Jadi dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana anak yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi dengan adanya bulan Ramadan ini, mari kula jenengan sami dengan penuh semangat untuk mencari ridha Allah, mencari maghfirah Allah, bahkan mencari pahala yang dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah bimbingan, diberikan oleh Allah petunjuk sehingga mampu mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Kanten napa ingkang saged kawula aturaken ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.